Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cindy Sulastri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak kepada diri sendiri, yaitu tentang tawadu, ifah, juhud, dan istiqomah. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama Ella Nurhalijah dan Pika Selpa. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasannya. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang tawadu. Tawadu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Jadi yang dimaksud tawadu di sini adalah sikap atau perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati atau mudah tersinggung. Sedangkan lawan dari kata tawadu yaitu takabur. Takabur sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesadaran manusia atas tempat kedudukan dirinya di hadapan Allah, memandang kedudukan yang ia miliki dengan kesadaran dan mengatakan bahwa dirinya itu tidak lebih utama dari orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88, yang artinya, jangan sekali-kali engkau menunjukkan pandanganmu pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan ke beberapa orang di antara mereka, dan engkau bersedih hati atas mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang mukmin. Dalam ayat tersebut mengandung beberapa pesan penting yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Dalam ayat ini Allah melarang Nabi untuk terlalu memandang dan menginginkan kenikmatan duniawi yang diberikan kepada sebagian orang kafir. Hal ini menunjukkan bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara dan bukan ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah. Oke, yang selanjutnya Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha awhaya ilayya antawada'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar bersikap tawadu atau merendah hati, hingga seorang tidak menyombongkan dirinya di hadapan orang lain dan tidak saling menganiaya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri tawadu. Beberapa ciri-ciri tawadu, yang pertama itu ada rendah hati. Orang yang tawadu tidak sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Mereka menerima kenyataan bahwa kelebihan yang dimiliki hanyalah titipan Allah. Yang kedua adalah kesederhanaan. Tawadu itu mencerminkan dalam gaya hidup yang sederhana, tidak terlalu terpaku pada kemewahan atau keinginan yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu adalah mudah memaafkan. Tentunya orang tawadu itu berpotensi untuk mudah memaafkan kepada manusia lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada menjauhi kesombongan. Nah, kesombongan ini adalah kebalikan dari tawadu. Orang yang tawadu menjauhi sikap sombong atau tidak merasa lebih baik dari orang lain. Baik, di sini saya Ella Nurhaliza dengan NIM 124-80347. Saya akan menjelaskan materi mengenai ifah. Ifah secara bahasa menurut Kamus Besar An-Nur adalah bentuk masdar dari kata afa yaifu ifah. Artinya menahan, pantang, pengendalian diri, kebaikan, kemurnian, kesederhanaan, menjaga kehormatan diri, dan menjaga kesucian diri. Nah, sedangkan dalam istilah, yaitu menahan diri sepenuhnya terhadap perkara-perkara yang tidak baik, yang diharamkan, yang makruh maupun yang mubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil Quran yang menyangkut mengenai ifah ini terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Makna dari lafaz wal yasta'fifi
merupakan kata perintah yang berasal dari kata ifah, yang artinya hendaklah menjaga diri. Dan hal itu merupakan kata kerja yang berbentuk perintah dikarenakan terdapat huruf lam amr. Dan menurut Muhammad Quraisy Shihab, mengartikan ifah dalam ayat ini memiliki makna menjaga kesuciannya. Nah, maksudnya bagi mereka yang belum mampu menikah atau belum menemukan orang yang akan dinikahi, hendaklah menggunakan niatnya untuk menikah sampai tiba waktunya mempunyai kemampuan tersebut. Bagi teman-teman yang belum siap mentalnya, belum siap finansialnya, dan belum mempunyai cukup ilmu untuk berumah tangga, maka hendaklah menahan dirinya sampai diri kita ini mampu untuk hal tersebut. Lalu dalil Quran yang kedua terdapat dalam surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man kana ghaniyan falyasta'fif Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Ayat ini memberikan pedoman kepada para wali atau pemelihara anak yatim bahwa Allah memerintahkan agar para wali yang diberi amanah menjaga harta anak yatim bersikap jujur dan tidak mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, khususnya jika mereka dalam kondisi kaya atau tidak membutuhkan. Nilai utama yang ditekankan adalah sifat ifah, yaitu kemampuan untuk menahan diri dari mengambil sesuatu yang bukan haknya, meskipun ia punya kekuasaan atau kesempatan untuk melakukannya. Ayat ini juga menekankan pentingnya amanah, integritas, dan menjaga hak orang lain, terutama mereka yang lemah dan tidak mampu membela diri, seperti anak yatim. Lalu yang selanjutnya ada hadis yang menyangkut tentang ifah, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ma yakunu indi min khairillah, ad-dakhiru ankum, wa innahu may yasta'iffa yu'affahullah, wa may yatasabbar yusabbirullah, wa may yastagni yu'nihillah, walang taw'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Yang artinya, kebaikan harta yang ada padaku tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya, siapa yang menahan diri dari meminta-minta, Allah akan memelihara dan menjaganya. Siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta, Allah akan menjadikannya sabar. Siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta-minta kepada selainnya, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberikan peringatan tegas bahwa meminta-minta kepada sesama manusia tanpa adanya kebutuhan yang mendesak adalah perbuatan yang diharamkan, didasari beberapa alasan. Yang pertama, mencerminkan sikap tidak puas terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana artinya bagi orang yang meminta-minta atau mengemis menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Tuhan yang telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Karena itu, tindakan mengemis dilarang. Lalu yang kedua adalah merendahkan martabat diri. Dan yang ketiga, mengganggu secara moral bagi orang yang dimintai. Karena mungkin saja mereka merasa terpaksa memberi karena malu atau ingin dipuji, meski hati mereka menolak. Oleh sebab itu, para ulama menegaskan bahwa meminta kepada orang lain hanya diperbolehkan dalam kondisi yang darurat. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk ifah. Yang pertama, ifah anggota badan, di mana setiap muslim hendaknya menjaga semua anggota tubuhnya sendiri,
karena kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan oleh anggota tubuh tersebut. Nah, teman-teman, ada beberapa poin nih mengenai bentuk IFA anggota badan yang harus dijaga, yaitu yang pertama, menundukkan pandangan mata atau ghudul basor, yang dimana dalam suatu hadis dikatakan bahwa pandangan merupakan panah iblis. Apabila seseorang tidak waspada terhadap pandangannya, maka ia akan terseret ke dalam kubangan syahwat. Ia akan masuk ke dalam hati dan membuatnya gelap, dan selanjutnya akan membuat berbagai hayalan sampai akhirnya hati menjadi keruh dan kotor. Kemudian, bangkitlah keinginan untuk mewujudkannya untuk bermaksiat. Hal ini juga berhubungan nih teman-teman dengan dalil Quran surat An-Nur ayat 33 tadi, yang dimana bahwa kita harus menahan diri kita jika diri kita ini belum mampu dan mempunyai calon untuk menikah. Jadi kita sebelum sampai pada hal tersebut, kita harus menjaga pandangan kita dan menahan diri kita agar tidak masuk ke dalam kubangan syahwat. Poin yang kedua, tidak berjabatan tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sebab bersentuhan dengan lawan jenis akan menimbulkan gejolak dalam jiwa yang akan membuat hati itu cenderung pada perbuatan keji dan hina. Dan poin yang ketiga, tidak melakukan halwat atau berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Poin yang keempat, menjauhi hal-hal yang dapat mengundang fitnah, seperti mendengarkan musik, nyanyian, menonton film, gambar yang mengumbar aurat, dan sejenisnya yang berpotensi menimbulkan mudorot. Dan poin yang keempat, tidak bepergian jauh atau safar sendirian tanpa didampingi mahramnya dan sederhana dalam berpenampilan. Dan yang kelima, berbicara dengan wajar terhadap lawan jenis. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kodrat perempuan memang ditakdirkan memiliki suara yang lembut, namun berbicara lebih lembut dari kebiasaan serta menampakkan kemanjaan terhadap lawan jenis bisa menimbulkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Lalu, bentuk ifa yang kedua yaitu ifa jasad, yaitu di mana setiap muslim memiliki kewajiban untuk menutup jasadnya serta menjauhkan dirinya dari mengumbar aurat. Dan bentuk ifa yang ketiga yaitu ifa dari meminta-minta kepada manusia, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ifa yang terakhir yaitu ifa terhadap harta orang lain. Baik, dilanjut materi selanjutnya yaitu zuhud. Zuhud secara etimologis berarti rogaba asyaiin wa tarokahu, yang artinya tidak tertarik dengan sesuatu dan meninggalkannya. Adapun zahada fi al dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Bisa juga diartikan bahwa lafaz fihi wa anhu zuhdan wa zahadatan itu artinya berpaling dari sesuatu atau meninggalkannya karena kehinaan atau karena kekesalan kepadanya atau untuk membunuhnya. Adapun zuhud ini maksudnya bukan berarti mengharamkan menjadi halal, tetapi zuhud di dunia meyakini bahwa di tangan Allah rezeki dan nikmat itu lebih baik dari tangan kita dan mementingkan perkara Allah. Nah, dari pengertian secara bahasa ini bukan berarti menjauhkan diri dari kesenangan dunia, tetapi secara keseluruhan melainkan mengendalikan diri dari pengaruh dunia. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan dalil tentang zuhud dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, makna dari ayat
tersebut, yaitu Allah itu mengingatkan umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan penuh dengan hal-hal yang menipu. Dunia ini digambarkan seperti permainan, senda gurau, dan kesenangan yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan akhir hidup, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, dalam ayat ini juga Allah menyebutkan bahwa dunia penuh dengan persaingan dalam hal kekayaan, anak keturunan, dan kemewahan yang sesungguhnya tidak akan bertahan lama, seperti hujan yang tumbuhan tanaman indah, namun kemudian tanaman itu akan layu dan hancur. Lalu selanjutnya ada dalil tentang juhud dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatan wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathalin ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Artinya, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Lalu selanjutnya ada hadis tentang zuhud, hadis Al-Arba'in An-Nawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ajabbani Allah wa ahabbani an-nasu faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima dan nasi yuhibbakan nas. Haditsu hasnun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanatin. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Beliau menjawab, zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu. Begitu pula juhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad Hasan. Meskipun begitu, seseorang yang juhud tetap boleh menikmati kehidupan selama tidak berlebihan dan tetap menjaga niat yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berikut ini adalah beberapa bentuk zuhud yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Seseorang yang juhud biasanya akan lebih fokus pada amal ibadah dan persiapan untuk kehidupan di akhirat. Meskipun ia hidup di dunia ini, ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup, tetapi sebagai sarana untuk meraih ridho Allah. Misalnya, ia lebih memilih untuk beribadah, berpuasa, atau berzikir, meskipun ada banyak godaan di dunia yang mengalihkan perhatiannya. Yang kedua, tidak terikat pada harta dan kekayaan. Zuhud dalam harta itu berarti tidak terikat atau mencintai harta berlebihan. Orang yang zuhud itu akan menganggap harta sebagai alat untuk mencapai kebaikan, bukan sebagai tujuan hidup itu sendiri. Namun ia akan memberi sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, menghindari kerakusan, dan tidak berlebihan dalam mencari atau mengumpulkan kekayaan. Yang ketiga, menerima ketentuan Allah dengan ridho. Zuhud juga berarti menerima dengan ikhlas apa yang Allah tentukan, baik dalam hal rezeki, pekerjaan, ataupun ujian hidup. Biasanya seorang yang zuhud itu tidak akan cemas atau gelisah jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan dalam kehidupan duniawi.
karena ia meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir terbaik dari Allah. Misalnya, jika rezeki itu terbatas, maka jika kita tidak memiliki posisi atau kekayaan yang tinggi, kita itu tetap bersyukur dan tidak merasa kurang atau iri dengan orang lain. Keempat, menghindari pemborosan dalam kehidupan sehari-hari atau israf. Nah, zuhud itu berarti hidup sederhana atau menghindari pemborosan. Meskipun seorang memiliki kemampuan lebih dalam hal materi, ia tidak akan menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu atau berlebihan. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang sederhana, makan secukupnya, dan menghindari gaya hidup yang berlebihan. Yang kelima, tidak mencari pujian atau pengakuan manusia. Seseorang yang zuhud itu tidak mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Ia beramal dengan ikhlas hanya untuk Allah, tanpa mengharapkan penghargaan atau popularitas di mata manusia. Misalnya ketika ia memberikan sedekah, yaitu tidak memberikannya untuk menunjukkan kemurahan hati di depan orang lain, akan tetapi semata-mata karena niat untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang terakhir, menggunakan dunia untuk tujuan yang baik. Zuhud itu bukan berarti menolak dunia sepenuhnya, tetapi melainkan menggunakan dunia untuk tujuan yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita boleh memiliki pekerjaan, keluarga, dan harta, tetapi semuanya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah dan memberi manfaat bagi orang lain. Misalnya, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menafkahi orang miskin, atau belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada istiqomah. Istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu, istiqomaan yang berarti al-i'tidal atau lurus. Oleh karena itu, istiqomah sering dimaknai sebagai keteguhan hati, konsistensi, dan ketaatan pada prinsip. Istiqomah berarti tetap teguh di hadapan Allah dan terus tetap berada di jalan yang benar, dengan menjalankan kebenaran serta menepati janji melalui ucapan, perbuatan, sikap, dan niat. Dengan kata lain, istiqomah adalah menjalani jalan shirathal mustaqim tanpa menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sikap tegak lurus melambangkan seseorang yang memiliki kedisiplinan, keseriusan, dan tidak bermain-main. Adapun ciri konsep dalam istiqomah, yaitu yang pertama ada istiqomah hati. Yang dimaksud istiqomah hati ini berarti kita selalu memiliki keteguhan dalam menjaga kesucian iman di dalam diri kita. Nah, hal ini dilakukan dengan selalu menghindari sifat syirik, menjauhi perilaku tercela seperti riya, serta menumbuhkan sifat-sifat mulia, terutama keikhlasan. Dengan demikian, istiqomah hati ini menunjukkan keyakinan yang kokoh terhadap kebenaran. Lalu yang kedua ada istiqomah lisan. Yang dimaksud istiqomah lisan ini, kita selalu menjaga tutur kata agar selalu mencerminkan kebenaran dan kejujuran. Biasanya orang yang istiqomah dalam ucapan itu akan berbicara dengan jujur dan tidak berpura-pura serta tidak mencari-cari alasan. Sikap ini menunjukkan keberanian dalam menyuarakan dan mempertahankan kebenaran serta hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqomah dalam perbuatan itu tercermin dari ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja atau beramal demi meraih keberhasilan yang diri Allah. Sikap ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam menunaikan tanggung jawab dan memperjuangkan kebenaran tanpa mudah menyerah meski menghadapi tantangan atau kekecewaan. Nah, adapun karakteristik orang yang memiliki sikap istiqomah, yaitu menganut agama Islam, lalu ia selalu berpikir positif dan penuh harapan, selalu berprasangka baik, tidak pernah berprasangka buruk pada orang lain, selalu memahami arti hidup dan kehidupan, lalu selalu bersikap rendah hati dalam penampilan, menghargai sesama dan tidak merendahkan orang lain, dan konsisten dalam bersikap dan bertindak. Adapun dalil Al-Quran tentang istiqomah terdapat dalam surat Hud ayat 112 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama amirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basyir. Artinya, jangan sekali-kali engkau, Nabi Muhammad, menunjukkan pandanganmu
tergiur pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Jangan engkau bersedih hati atas kesesatan mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang mukmin. Nah, setelah diuraikan tentang keberadaan umat terdahulu yang ragu dan berselisih terhadap ajaran nabinya, maka pada ayat ini Allah memperingatkan kepada Nabi dan umatnya agar konsisten terhadap ajaran yang benar. Maka tetaplah engkau, wahai Nabi Muhammad, tetap teguh dan konsisten dalam melaksanakan perintah Allah dan menyeru ke jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu dari perbuatan syirik dan dosa, dan janganlah kamu melampaui batas terhadap perintah dan larangannya. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan, kemudian akan memberi balasan atas perbuatan yang kamu kerjakan. Lalu yang selanjutnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, ayat ini menerangkan keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian ia istiqomah, yakni tetap dalam pengakuan itu. Tidak dicampuri sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan syirik. Orang tersebut konsisten mengikuti garis yang telah ditentukan agama, mengikuti perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dan menjauhi larangannya. Maka orang yang semacam itu tidak ada suatu kekhawatiran dalam diri mereka di hari kiamat, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Mereka tidak perlu bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia setelah wafat. Begitu juga terhadap sesuatu yang luput dan hilang dari mereka selama hidup di dunia itu, serta tidak ada penyesalan sedikit pun pada diri mereka. Adapun hadis yang menyangkut tentang istiqomah berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawla lan as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala Qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhum, dia berkata, Aku berkata, Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau. Beliau SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menanggapi tentang istiqomah ini dengan berkata, menjelaskan makna istiqomah dan kedudukan hadis ini dengan mengatakan, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Istiqomah juga mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir, yang batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama. Dan hadis tersebut juga mengajarkan prinsip dasar dalam kehidupan seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan mengandung makna yang sangat dalam meskipun dengan redaksi yang singkat. Pertama, Rasulullah memerintahkan untuk menyatakan keimanan kepada Allah yang menjadi pondasi utama dalam Islam. Iman bukan hanya ucapan, tetapi keyakinan yang kuat dalam hati terhadap keberadaan, kekuasaan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setelah beriman, seorang muslim diperintahkan untuk istiqomah, yaitu berpegang teguh dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Istiqomah mencerminkan keteguhan hati dan keseriusan dalam beribadah, berakhlak baik, serta menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa tergoyahkan oleh godaan dunia ataupun ujian hidup. Hadis ini
menjadi pengingat bahwa keimanan harus dibuktikan dengan sikap hidup yang lurus, teguh, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Oke, baik. Karena materi dari awal sampai akhir sudah disampaikan, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya. Dalam kehidupan sebagai seorang muslim, akhlak itu memiliki peranan yang sangat penting sebagai cerminan keimanan dan identitas diri. Pembahasan mengenai keempat nilai utama ifah, zuhud, tawadu, dan istiqomah menjadi pondasi dalam membentuk karakter yang mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.